Novel audio Pagoda Pancer 59. Tamu terhormat, untuk sementara ambil posisiku sebagai pemilik menara Si Lianyu. Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiao Nunu penuh dengan heran. Dia memandang Xuan Guili dengan heran, apakah kamu bercanda? Xuan Guili menjawab dengan tenang, aku memang suka bercanda, tapi kalimat ini bukan lelucon. Cangkir teh di depannya dan menyesap teh panas. Sejujurnya, saya pikir Anda ingin saya membantu Anda melakukan misi berbahaya. Menjadi pembawa acara di postingan ini bukanlah pekerjaan yang aman. Apakah kamu serius? Xiao Nunu meletakkan cangkir tehnya. Xuan Guili mengangguk, sudah kubilang, aku tidak bercanda. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, kamu harus membiarkan aku memperlambat. Luangkan waktumu, aku akan menunggu dengan sabar. Sambil Xiao Nunu melanjutkan sajikan teh panas. Xiao Nunu meneguk tehnya 2 kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang membuatmu membuat keputusan yang tidak rasional? Xuan Guili menjawab perlahan, mungkin itu keputusan yang bijaksana. Mengapa? Untuk melakukan hal lain. Alasan ini tampaknya sangat umum. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar gedung Si Lianyu, saya pikir pasti ada seseorang yang lebih cocok untuk posisi penjabat tuan tanah. Anda bisa memilih untuk menolak, kata Xuan Guili. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, jika aku menolak, aku masih berhutang budi padamu 3 kali dan aku tidak tahu kapan aku bisa membayarnya kembali. Tidak perlu membayarnya kembali. Oh, Xuan Guili memiliki jawaban yang percaya diri. Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya, kamu sangat pintar dan penuh perhitungan, aku khawatir kamu akan salah perhitungan kali ini. Dalam 10 kalimat, aku akan meyakinkanmu. Mulai. Datang dari sekarang. Klan Pedang Tiangang. Apa tujuan dari klan Pedang Tiangangmu? Melihatmu, kamu seharusnya tidak menemukannya. Xuan Guili menatap langsung ke mata Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Xuan Guili mengambil kipas lipat di atas meja dengan tangan kirinya dan menunjuk ke pihak lain, Si Lianyu dapat memberimu informasi. Ekspresi Xiao Nunu tersentuh. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda tahu siapa yang mengambil darah Tian Huang? Xuan Guili tersenyum, saya tidak yakin, tapi perlahan-lahan saya bisa memverifikasinya melalui informasi yang dikumpulkan nanti. Siapa itu? Apa yang kubilang padamu? Apakah kamu bersedia berjanji padaku? Alis Xuan Guili lembut, dia memiliki temperamen yang elegan, dan dia tenang dan percaya diri. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xiao Nunu berkata, apakah saya harus meninggalkan klan Piao Miao? Tidak, di permukaan Anda adalah penguasa istana Nirvana, tetapi diam-diam Anda adalah penjabat penguasa gedung Si Lianyu. Identitas ganda adalah belum tentu perlu. Saya masih penasaran, mengapa Anda memilih saya? Yah. Xuan Guili memegang kipas lipat dan dengan lembut menyodok dahinya. Saya punya alasan sendiri. Xiao Nunu terdiam. Kemudian, dia meminum semua teh di dalam cangkir dan bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa yang mengambil darah Tian Huang? Xuan Guili tersenyum sepenuh hati, apakah kamu setuju? Ya, ini bukan hanya karena kefasihan Xuan Guili. Dia berutang banyak bantuan kepada pihak lain, dan dia membutuhkan jaringan intelijen yang besar di menara Si Lianyu. Xuan Guili perlahan membuka kipas lipat di tangannya dan berkata, sejauh yang saya tahu, ada klan yang memiliki hubungan mendalam dengan klan Pedang Tiangang. Namanya adalah klan Pedang Disa. Aliran udara tak terlihat menyebar ke seluruh tanah, mengangkat jubah 2 orang di loteng. Ketika Xiao Nunu mendengar nama klan Pedang Disa, hatinya sedikit menegang. Tiangang Disa. Ya, Tiangang Disa. Di mana klan ini? Xiao Nunu bertanya. Itu bukan di Wastelen Timur, dan aku hanya menebak. Jika kamu ingin memastikannya, kamu perlu meluangkan waktumu sendiri. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, Xuan Guili mengeluarkan sepotong batu giok yang indah dan meletakkannya di depan Xiao Nunu. Liontin batu giok itu berukuran sekitar setengah telapak tangan, dengan untaian berlubang di tengahnya, dan jumbai melewati ujung atas dan bawah. Warna batu gioknya biru, dan setiap incinya indah. Itu dipoles dengan sangat indah. Ini adalah tanda dari Master Lantai Pertama. Siapapun yang memegang benda ini dapat memerintahkan pembunuh seluruh menara Si Lianyu. Setelah sampai di sini, Xiao Nunu akhirnya yakin bahwa Xuan Guili tidak sedang bercanda dengannya.
Dihadapkan dengan perpindahan kekuatan yang tiba-tiba, Xiao Nunu agak bingung. Menara Sili Yanyu berbeda dari klan Piao Miao. Yang pertama berada dalam kegelapan, dan yang kedua berada dalam terang. Saat Xiao Nunu terpilih menjadi pemimpin Nirvana Hall, dia masih sedikit ragu, apalagi tiba-tiba mengambil alih sebuah organisasi pembunuh. Saat ini, Xiao Nunu merasa ada jurang pemisah antara dirinya dan Xuan Guili. Dia berada di tepi jurang, sedangkan Xuan Guili berada di dalam jurang. Xiao Nunu tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Kamu masih punya kesempatan untuk menolak. Xuan Guili mengingatkan. Xiao Nunu tertawa datar dan menjawab, saya khawatir saya akan menghancurkan organisasi yang telah Anda ciptakan dengan susah payah. Tidak masalah, hidup adalah pertaruhan. Jika Anda menang, Anda akan kalah. Jika Anda kalah menara Sili Yanyu, itu hanya karena aku membuat taruhan yang salah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Xuan Guili sudah mengatakan ini, dan Xiao Nunu benar-benar tidak punya alasan untuk menolak. Dia perlahan-lahan mengambil token pemilik di depannya, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan mengetahuinya nanti, jadi kamu harus membalas budiku. Xuan Guili mengambil teko dan menuangkan satu-satunya teh yang tersisa di panci ke dalam cangkir Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang liontin giok di tangannya dan bertanya, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang menara Sili Yanyu. Hahaha, jangan khawatir, aku sudah siap. Hah. Saat Xuan Guili selesai berbicara, dua sosok berpakaian putih muncul di balkon loteng. Ini adalah dua pelayanku, bernama Banzi dan Hibiscus. Mulai sekarang, mereka akan mematuhi perintahmu dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Xiao Nunu melihat ke samping dan melihat bahwa kedua pelayan ini memiliki penampilan yang luar biasa dan temperamen. Banzi ahli dalam semua jenis seni aneh dan mahir dalam seni penyamaran. Hibiscus memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan persepsi yang tajam. Kedua pelayan ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika bukan karena keadaan khusus, aku akan melakukannya enggan memberikannya padamu. Kata Guili dengan tenang. Xiao Nunu memandang mereka berdua dan terkejut. Pelayan bernama Mujin sebenarnya memiliki kekuatan setingkat raja. Xuan Guili kemudian berkata kepada mereka, mulai hari ini, Xiao Nunu adalah tuanmu. Perintahnya setara dengan perintahku. Kalian berdua tidak boleh membangkang. Ya. Setelah menjelaskan ini, Xuan Guili mengambil cangkir teh dan memandang Xiao Nunu. Aku akan pergi setelah menghabiskan cangkir terakhir. Kamu akan berada di sini di masa depan. Berkata tanpa daya, aku merasa seperti melompat ke dalam lubang besar. Setelah itu, mereka berdua mengatakannya. Cangkir teh orang-orang berdenting. Setelah itu, loteng menjadi sunyi. Xiao Nunu duduk di posisi aslinya, tetapi Xuan Guili telah menghilang. Xiao Nunu memegang liontin giok yang melambangkan posisi tuan tanah di tangannya, dan hatinya penuh kebingungan. Aduh! Xiao Nunu menghela nafas dengan agak rumit. Dia belum secara resmi mengambil alih posisi penguasa Istana Nirvana. Dalam waktu kurang dari sehari, dia langsung menjadi bos di balik organisasi pembunuh, ingin melakukannya. Saya tidak tahu jenis obat apa yang dijual di labu Xuan Guili. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki bang-bang di pintu masuk koridor. Suara tidak puas terdengar dari koridor. Xuan Guili, jika kamu berani merekrut orang itu ke menara Sili Yanyu, aku tidak akan melakukannya. Aku punya terlalu banyak orang yang harus diurus, dan aku tidak punya waktu untuk membantumu mengurus orang baru. Aku tidak akan pernah mengatur apapun untuknya. Suasana anggun menyerbu ke arahku, dan bulan cerah di laut sedang memegang batang udut di tangannya, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Xiao Nunu melihat ke samping ke arah orang yang datang, mengambil liontin giok di tangannya, dan berkata dengan ringan, sepertinya aku bosmu sekarang. Sepertinya aku bosmu sekarang. Di loteng, Xiao Nunu memandangi bulan cerah di laut sambil setengah tersenyum. Yang terakhir membeku di tempat. Dia tidak melihat Xuan Guili. Tapi matanya tertarik dengan liontin giok di tangan Xiao Nunu. Yan Lou Yu. Hai Seng Mingyue mengerutkan kening, dan bertanya dengan serius, di mana tuan rumahnya? Xiao Nunu memiringkan kepalanya, hilang. Hilang. Pada saat ini, di tengah jalan, kedua pelayan Hibiscus berjalan di belakang Xiao Nunu. Banzi berkata, Bos Mingyue, mulai hari ini,
dia adalah penjabat pemilik gedung Sili Yanyu kami. Dia juga pemilik baru dari Sister Mujin dan saya. Batang udut di tangan Haiseng Mingyue jatuh ke tanah. Dia mengepalkan tangannya dengan wajah dingin, apa yang sedang dilakukan pemiliknya? Dia membiarkan orang asing mengelola gedung Sili Yanyu. Apakah dia gile? Setelah menerima kemarahan menjijaikan di mata Haiseng Mingyue, Xiao Nunu tampak tenang naik. Sejujurnya, menurutku dia juga gile. Bawa ke sini. Haiseng Mingyue langsung menghubungi Xiao Nunu. Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Mujin berkata dengan dingin, "Bos Mingyue, Yan Lou Jade. Diberikan kepada pemiliknya secara pribadi oleh pemiliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda memerlukan persetujuan pemiliknya." "Di mana dia?" "Aku tidak tahu." Kamua Haiseng Mingyue menekan amarah di hatinya. Xiao Nunu berjalan melewati lawannya dengan sedikit bangga. "Ini pertama kalinya aku di sini. Ini pertama kalinya aku menjadi pemimpin di balik organisasi pembunuh. Aku tidak punya banyak pengalaman. Aku harap Bos Hai bisa memberiku nasihat." Haiseng Mingyue mengepalkan tangannya, tekanan darahnya meningkat. Saat naik, jika dia tidak mempertimbangkan citranya sendiri, dia akan menghancurkan seluruh bangunan. Kota asap, di Manor dengan lingkungan yang sangat baik. Tempat ini disebut Desa Yanliu. Xiao Nunu tiba di sini di Banzi dan di bawah kepemimpinan dua pelayan hibiskus. "Tuan, ini adalah salah satu tempat tinggal poster aslinya." Untuk membedakan Xiao Nunu dan Suan Guili, mereka menyebut Xiao Nunu sebagai tuan mereka dan Suan Guili sebagai tuan tanah. Xiao Nunu tidak peduli. Menurutnya, dia hanya bertindak sebagai tuan tanah untuk sementara. Suatu hari Suan Guili tiba-tiba mengetahuinya dan mungkin akan kembali untuk mengambil kembali Yan Lou Jade. "Di mana tempat berlatihnya?" Xiao Nunu bertanya. Xiao Nunu tidak pernah mengabaikan latihannya. Kapanpun, Xiao Nunu selalu mengutamakan peningkatan kekuatannya. Melapor kepada guru, ada banyak tempat untuk berlatih di Yanliu Manor. "Saya ingin tahu guru mana yang ingin dikunjungi?" Banzi bertanya. Xiao Nunu menjawab, "Pergi ke yang terdekat dulu." "Ya, Tuan." Mereka bertiga tiba di tempat latihan. Di bagian tengah venue dibangun platform formasi persegi. Bagian utama formasinya berbentuk lingkaran, dengan banyak pola dan karakter terukir di atasnya. Pada platform batu ini, terdapat total lebih dari selusin formasi, besar dan kecil, termasuk formasi untuk berlatih ilmu pedang, formasi untuk berlatih ilmu pedang, formasi untuk berlatih ilusi, dan formasi untuk menyerap kekuatan spiritual. Susunan sihir spiritual. Banzi menjelaskan pada Xiao Nunu. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Apakah ada formasi pemurnian badan?" Ya, Banzi menegaskan, dan dia dengan sabar menjawab, "Ada dua jenis formasi pemurnian badan, satu khusus untuk budidaya fisik. Kekuatan tempur, dan yang lainnya adalah ada yang memperkuat badan fisik." "Yang mana yang diinginkan tuannya?" Mata Xiao Nunu berbinar. Dia berbalik dan menatap kedua pelayan itu. "Saya masih membutuhkan beberapa hal." "Apapun yang dibutuhkan Tuan, tanyakan saja. Anda sekarang adalah pemilik gedung Sili Yanyu. Apapun yang Anda inginkan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya." Kepribadian, dan berbicara dengan lembut. Ya, itu memberi orang perasaan yang sangat terpelajar. Hibiskus tidak banyak bicara, dan dia relatif dingin. Kedua wanita ini berpenampilan seperti wanita yang malu pada bulan, dan berpenampilan seperti ikan dan angsa liar. Sejujurnya, sebagai pelayan, kedua wanita ini agak keterlaluan. Namun, karena Xiao Nunu menyetujui Suan Guili, dia berhenti menebak niat pihak lain. "Jika Anda bisa memanfaatkan kekuatan misterius di Menara Sili Yanyu, mengapa tidak?" Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan selembar kertas berisi kata-kata hitam dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah mengambil kertas itu, ada sedikit keterkejutan di matanya. Hal-hal yang dicari tuannya adalah hal-hal langka. Isi kertas ini ditulis oleh Penatua Xiu, dan pada dasarnya adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperkuat badan fisik. Mujin melihat ke samping, dan dia juga sedikit terkejut. Itu semua adalah sumber daya langka yang digunakan untuk pengembangan badan suci. Xiao Nunu bertanya, "Apakah sulit?" "Jika sulit mendapatkannya, lupakan saja. Itu memang segalanya. Jarang terjadi, tapi bagi kami di Menara Sili Yanyu, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya, mungkin perlu waktu lebih lama," kata Banzi.
Mata Xiao Nunu berbinar. Banzi menyimpan kertas itu dan berkata, kami akan segera melakukannya. Setelah kami mengumpulkan materi di atas, kami akan segera menghubungi Anda. Terima kasih. Xiao Nunu menjawab dengan sopan. Kata-kata guru serius, inilah yang harus kita lakukan sebagai budak. Setelah beberapa negosiasi, Hibiscus mundur terlebih dahulu. Xiao Nunu berbalik dan berjalan ke platform formasi di belakang. Melangkah ke tengah formasi, Xiao Nunu sampai di pilar batu. Pilar batu itu tingginya sekitar 10 meter dan diameternya sekitar setengah meter. Badan pilar ditutupi dengan pola dan rahasia yang rumit, di tengah banyak rahasia pola, kata Ki terukir dengan jelas. Jelas sekali, kata Kai adalah saklar dari Arai. Segera, Xiao Nunu mengulurkan tangannya untuk menjelajahi pilar batu. Bas! Energi spiritual murni menyatu ke dalam pilar batu, dan semua tanda di pilar itu menyala. Dengan kata Ki di atasnya bersinar secara tidak normal, formasi pedang yang indah tiba-tiba diaktifkan. Berdiri di tengah formasi pedang, Xiao Nunu merasakan niat pedang yang kuat. Xiao Nunu diam-diam kagum bahwa jika kamu berlatih ilmu pedang dalam formasi pedang ini, kamu pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kemudian, Xiao Nunu menembakkan kekuatan spiritual lainnya. Arai pedang terdiam, arai hantu diaktifkan, dan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Xiao Nunu sepertinya telah jatuh ke dunia yang berputar dan redup. Jelas sekali, ini adalah formasi untuk melatih ilusi. Xiao Nunu terus berganti formasi. Menurut apa yang dikatakan Banzi barusan, ada lebih dari selusin formasi yang digunakan untuk melatih formasi ini, termasuk formasi badan fisik. Segera, Xiao Nunu menemukannya apa yang dia inginkan, bersamaan dengan gerakan lingkaran sihir emas yang mempesona, kekuatan spiritual antara langit dan bumi mulai menembus ke dalam badan Xiao Nunu. Xiao Nunu segera duduk di tengah formasi, menerima penempaan badan fisik dengan kekuatan ini. Aku harus mengembangkan badan emas kuno ke tahap tengah secepat mungkin, kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Kekuatan yang dipaksakan oleh 4 tetua klan pedang ke dalam badan Xiao Nunu menghasilkan terlalu banyak kotoran dan racun. Hanya dengan meningkatkan badan suci barulah bahaya yang tersembunyi dapat dihilangkan. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Xiao Nunu tidak pernah meninggalkan platform pelatihan. Dan setengah hari yang lalu, kedua pelayan Hibiscus kembali ke Yanliu Manor setelah pergi selama beberapa hari. Yanliu Shuang. Susunan budidaya. Saat formasi pemurnian badan menjadi stabil, Xiao Nunu menjalani pelatihan fisik lainnya. Saat dia membuka matanya, kedua pelayan Hibiscus sudah menunggu di bawah formasi. Tuan, kami memiliki semua yang Anda minta, kata Banzi. Mata Xiao Nunu berbinar, begitu cepat. Banzi menjawab, kami berdua tidak berani mengabaikan perintah tuannya. Dalam beberapa hari terakhir, Mujin dan saya telah bepergian ke seluruh pasar gelap dan berdagang. Pasar di Wastelen Timur. Akhirnya, ia memenuhi harapan dan menemukan semua yang dibutuhkan tuannya. Xiao Nunu cukup terkejut. Tiba-tiba dia merasa menjadi pemilik gedung Sili Yanyu sepertinya cukup bagus. Bagi Yanyu Lou, yang memiliki jaringan relasi yang luas, banyak hal yang awalnya sulit dilakukan dapat dicapai dengan mudah di sini. Terima kasih. Xiao Nunu berdiri dan berjalan menuju mereka berdua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan, sama-sama. Kemudian, Banzi mengeluarkan bungkusan yang menggembung dan menyerahkannya kepada Xiao Tidak. Tuan, Anda bisa melihatnya. Jika ada barang yang hilang, kami akan segera memperbaikinya. Banzi masih muda, tapi sangat perhatian. Baiklah. Xiao Nunu memikul beban yang berat. Dia berjalan ke meja batu tidak jauh dari sana dan meletakkannya di atasnya. Setelah tas kain dibuka, terdapat lebih dari 10 item, besar dan kecil. Setiap item dikemas dan dipisahkan satu persatu, dan terdapat label nama di atasnya. Xiao Nunu memimpin dalam mengambil sebuah kotak kayu yang cantik. Di dalam kotak kayu persegi itu terdapat inti sumsum kayu berusia ribuan tahun. Setelah membukanya, bola cahaya hijau zamrud muncul di mata Xiao Nunu. Jantung sumsum kayu berusia 1000 tahun ini berbentuk bola. Bentuknya sekecil kepalan tangan bayi. Ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni. Fungsi dari Wood Marrow Heart adalah untuk memperkuat 3 api aneh di badan Xiao Nunu. Seperti kata pepatah, menurut 5 unsur, kayu dapat menghasilkan api.
Inti sumsum kayu berusia ribuan tahun mengandung kekuatan atribut kayu yang cukup kuat. Setelah diintegrasikan ke dalam badan Xiao Nunu, ia akan diserap oleh 3 jenis api yang berbeda, api jatuh gagak emas, api dingin 6 yin, dan api dingin 6 yin. Api korupsi kuno. 3 jenis api yang berbeda. Setelah benih diperkuat, itu dapat meningkatkan peningkatan badan suci Xiao Nunu dan memurnikan racun dan kotoran di dalam badan. Nyala api itu sendiri memiliki kekuatan pemurnian. Khusus untuk Xiao Nunu yang mempraktekkan teknik badan hegemon pancer, badan fisiknya perlu ditempa berulang kali. Namun, karena selama lebih dari sebulan di klan pedang Tiangang, Feng Jinxiu dan 4 tetua klan pedang menuangkan sumber daya ke Xiao Nunu terlepas dari konsekuensinya, dan menyalahgunakan ramuan tersebut, menyebabkan racun menumpuk terlalu dalam, bahkan ketiganya. Api aneh di dalam badan juga tidak dapat membersihkan kotoran dari badan. Oleh karena itu, Xiao Nunu harus sepenuhnya meningkatkan badan sucinya dan menyelesaikan tingkat pemurnian dan penempaan yang lebih dalam. Xiao Nunu meletakkan inti sumsum kayu berumur 1000 tahun dan mengambil botol kaca transparan lainnya. Hanya ada setetes cairan di dalam botol kaca kecil itu. Label di botolnya bertuliskan cairan hujan stainless golden. Benda ini juga merupakan harta karun yang sangat langka. Setetes kecil cairan ini sebenarnya mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Mata Xiao Nunu menyapu barang-barang lainnya satu demi satu. Ramuan bagian dalam dari binatang raja lapis baja emas hitam, inti bagian dalam dari teratai merah 10.000 tahun, dan lainnya. Berbagai bahan semuanya ditandai dengan jelas, dan terlihat sangat nyaman. Itu dia. Xiao Nunu berbalik, tidak buruk sama sekali. Itu bagus. Dia bertanya dengan senyuman di matanya, apakah kamu berani bertanya kepada Master apakah kamu ingin menggunakannya untuk penempaan badan? Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Ya, di sebelah barat desa Yanliu, ada kolam Yuan-Yuan. Formasi yang disusun di dalam kolam tidak hanya dapat memurnikan badan, tetapi juga mengunci kekuatan spiritual dari harta ini untuk mencegahnya dilepaskan. Penguapan dan kehilangan selama proses penyerapan. Benarkah? Mata Xiao Nunu berbinar. Tuan, kapan kamu ingin memulainya? Lebih cepat lebih baik. Xiao Nunu paling tahu bagaimana kondisinya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar pula dampak racun terhadap badan. Tentu saja, semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin baik. Banzi tersenyum dan berkata, kalau begitu serahkan padaku. Baiklah. Di ruangan yang remang-remang, Haiseng Mingyue dengan anggun memegang sebatang udut halus dengan tangan kirinya. Di atas meja di depannya, ada secangkir teh panas yang baru diseduh. Nyonya bos, Anda tidak pernah minum teh, mengapa Anda mulai minum teh hari ini? Orang lain berusia sekitar 40 tahun, berdiri 2 meter di depan bulan terang di laut dengan sikap hormat. Haiseng Mingyue berkata dengan santai, aku sangat marah akhir-akhir ini. Minumlah teh untuk menenangkan amarahmu. Kemudian, dia berkata, bawakan aku buku rekening bulan ini. Apa? Mata menawan Haiseng Mingyue sedikit dingin, kamu menggelapkan dana publik, kan? Tidakkah pria parubaya itu menjawab dengan cepat, bahkan jika kamu memberiku 100 keberanian, aku tidak akan berani melakukan ini. Saya hanya khawatir bos wanita akan semakin marah setelah membaca buku rekening. Hah? Haiseng Mingyue tampak mencemooh. Apakah kamu yakin ingin melihatnya? Bawa kemari. Ya, pria parubaya itu meletakkan beberapa buku rekening di atas meja dengan kedua tangannya. Haiseng Mingyue dengan santai membuka buku rekening dengan sebatang udut, dan matanya yang cerah dan menawan menyapu isinya. Sepertinya tidak ada yang salah. Lihat perlahan. Setelah pria parubaya mengatakan ini, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Alis merah muda Haiseng Mingyue terangkat sedikit, dan dia membuka buku besar lainnya. Setelah sekitar 5 angka, alisnya perlahan berkerut. Kemudian wajahnya mulai menjadi dingin. Lalu, tangan itu mulai mengepal. Setelah membaca halaman catatan terbaru, terdengar bunyi klik dan batang udut di tangan Haiseng Mingyue terjepit. Lebih dari 18 juta batu spiritual. Haiseng Mingyue menatap dengan tidak percaya. Yang terakhir merentangkan tangannya dan berkata, kamu membacanya dengan benar, dan aku juga mengingatnya dengan benar. Haiseng Mingyue menepuk telapak tangannya di atas meja. Dia sangat marah, membuang gambar itu, dan meraung dengan keras, apakah dia sudah membeli semua gadis di kota?
Gedung Sili Yanyu tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang dalam setahun. Uang. Dia tidak takut kehilangan ginjalnya. Tenang bos Nona. Tenang pak. Dengan suara yang keras, sebuah meja kayu kuno yang berat menabrak dinding di lantai 3 gedung Zhangyan, lalu terbang keluar, dan kemudian jatuh dengan keras di jalanan Yanseng. Lalu lintas di jalanan semua orang terkejut. Siapa itu? Sangat tidak etis. Benda jatuh dari ketinggian sangat berbahaya. Untungnya, tidak ada yang terluka. Melihat lubang besar yang menembus dinding dan suara makian di luar, Zong pemuda itu berkeringat dingin. Dia menyeka keringat dengan satu tangan dan memandangi bulan cerah di laut. Yang terakhir ini penuh dengan niat membunyi, mengertakkan gigi dan mengutuk, di mana orang itu? Yan Leo Shuang. Yan Leo Shuang. Sisi barat. Ada tanaman dan bunga yang subur di semua sisi. Di tengah ruang terbuka terdapat platform susunan persegi. Di tengah formasi terdapat sebuah kolam. Aturan kolam ini sangat aneh. Ini bukan persegi atau lingkaran, tetapi struktur bintang yang langka. Kolam itu terbuat dari batu giok, dan bahkan pecahan batu bata pun bernilai banyak uang. Tempat ini dijaga sangat bersih, hampir tidak ada bekas debu. Banzi terus menuangkan ramuan dan cairan spiritual ke dalam kolam. Energi spiritual yang semakin kuat melonjak ke dalam. Cahaya dengan warna berbeda bergoyang di dalam kolam. Bahkan sesendoknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Banzi setelah menambahkan semuanya ke dalam kolam secara berurutan, dia mengaktifkan formasi pendinginan badan. Seiring dengan pola susunan rumit yang diaktifkan dan menyala, susunan besar itu tiba-tiba melesat ke langit dengan berkas cahaya, menyilaukan. Tuan, formasi pendinginan badan telah diaktifkan, dan semua materi sudah siap. Banzi mendatangi Xiao Nunu. Jejak harapan muncul di mata Xiao Nunu, dan dia berkata, kalian berdua keluar dulu. Ya, segera, Xiao Nunu berjalan ke medan perang. Dia melihat ke kolam yang penuh dengan cairan spiritual dan merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Aku ingin tahu apakah aku berhasil berevolusi ke tahap tengah, badan emas abadi. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu melepas bajunya dan memasuki kolam Yang Yuan. Saat ini, Xiao Nunu tidak kurus seperti dulu, dadanya jauh lebih kuat, dan garis badan bagian atas memancarkan kejantanan yang seharusnya dimiliki seorang pria. Kurang dari sesaat setelah memasuki kolam Yang Yuan, Xiao Nunu merasakan ribuan kekuatan spiritual menembus ke dalam badannya. Xiao Nunu membuka semua pembuluh darah utama dan mulai menyerap kekuatan di kolam. Formasi pemurnian badan kemudian mulai beroperasi sepenuhnya, dan fluktuasi energi yang hebat melonjak. Pilar cahaya berwarna-warni melesat langsung ke kehampaan, dan lingkaran sihir yang indah itu seperti pola konstelasi. Xiao Nunu adalah titik paling menakjubkan di antara bintang-bintang di langit, dan aliran kekuatan mulai mengalir ke badannya. Inti sumsum kayu berusia ribuan tahun, cairan hujan emas yang tidak ternoda, ramuan dalam dari binatang raja lapis baja hitam emas, inti dalam dari teratai merah 10.000 tahun, dan kekuatan kuat lainnya terus-menerus diintegrasikan ke dalamnya. Xiao Nunu menjadi tenang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik badan hegemon pancer, sempurnakan kekuatan ini dengan tertib. Yan Leo Shuang. Di kolam Yang Yuan, Xiao Nunu mempraktikkan seni ilahi badan tuan dan membentuk badan emas kuno. Arai mangsing yang indah meleduk dengan cahaya tak berujung, dan berkas cahaya melesat langsung ke dalam kehampaan. Xiao Nunu duduk di kolam Yang Yuan, terus-menerus menerima kekuatan eksternal untuk meredam badan. Arai beroperasi dengan kecepatan tinggi, kekuatan yang diciptakannya terus memperkuat badan fisik Xiao Nunu. Pada saat yang sama, ia juga mengunci energi spiritual di dalam kolam untuk mencegahnya menguap dan hilang. Di bawah pemasukan banyak kekuatan spiritual, kekuatan fisik Xiao Nunu terus berkembang. Di bawah pengaruh seni badan hegemon pancer, kekuatan spiritual dalam badan didistribusikan ke setiap tempat. Xiao Nunu tidak bergerak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Meski setiap kali ia mengupgrade badannya, rasanya seperti mengalami musibah, namun daya tahan Xiao Nunu sudah melebihi orang biasa. Di luar kolam Yang Yuan, selama setengah bulan, hibiskus dan keduanya telah menunggu sekitar 3 jam. Aku ingin tahu bagaimana keadaan tuannya sekarang, kata Banzi. Mujin menjawab tanpa ekspresi, kita tidak perlu khawatir. Banzi menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia berkata, energi yang terkandung dalam benda-benda itu cukup berlebihan, dan menggabungkannya bahkan lebih menakutkan.
Awalnya aku ingin mengingatkan dia. Tetapi tuannya terlihat begitu tenang dan ragu-ragu, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Mujin berkata, kami akan menunggu di luar saja. Banzi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini, sesosok pembunuh masuk ke desa Yanliu. Di mana orang-orangnya? Keluar. Mendengar suara yang datang dari depan, Mujin saling memandang beberapa saat. Ini bulan cerah yang terbit dari laut. Pergi dan lihat ke depan. Tak lama kemudian, kedua wanita itu tiba di halaman depan. Orang yang datang tidak lain adalah pemilik Menara Zhangyan. Pihak lain terlihat sangat marah. Di mana yang lainnya? Haiseng Mingyue bertanya. Tuannya ada di dalam. Jawab Banzi. Bagus sekali, mari kita lihat apakah aku tidak membunuhnya hari ini. Setelah mengatakan itu, Haiseng Mingyue ingin masuk ke dalam. Hibiskus bergerak dan berdiri tepat di depan lawan. Bos Mingyue, diamlah, minggir. Haiseng Mingyue sangat marah. Pria Mujin itu tidak banyak mengucapkan kata-kata sarkastik, kamu berada di pihak yang salah sekarang. Apa di sisi lain? Apakah saya mengakui bahwa dia adalah pemilik gedung Silianyu? Di dalam, Hibiskus Jade mengangkat tangannya dengan ringan, menggenggamnya dengan jari rampingnya dari udara tipis, dan pedang panjang di bawah sinar bulan yang dingin tiba-tiba muncul di tangannya. Jika kamu bersikeras untuk menerobos, jangan salahkan aku karena menyinggungmu. Aku khawatir kamu sangat pusing sehingga kamu bahkan tidak tahu di sisi mana kamu berada. Haiseng Mingyue yang marah tidak melakukannya. Tidak peduli tentang itu, dan melangkah maju untuk berbicara dengannya. Blood dan Spalem. Wow. Haiseng Mingyue menggerakkan telapak tangannya, dan garis-garis kekuatan spiritual merah berkumpul ke arah telapak tangannya. Dia bersandar di depan Hibiskus dan memukulnya dengan telapak tangan. Di satu sisi sosok Hibiskus, telapak tangan merah meluncur menuju bebatuan di belakang. Bagian dari bebatuan setinggi 7-8 meter itu hancur. Pedang panjang kembang sepatu menyerang, energi pedang bergetar dan meraung, seperti sinar cahaya yang berputar. Haiseng Mingyue mengetahui kekuatan lawannya, jadi dia bersandar ke belakang untuk menghindari ujung tajamnya. Kemudian, Mujin mengubah gerakan pedangnya dan menyerang dari kiri. Lawan terus menghindar. Mujin menembakkan beberapa pedang lagi, tapi Haiseng Mingyue menghindari semuanya. Banzi tidak jauh dari situ berkata, Bos Mingyue, jika sudah ada yang ingin kukatakan, katakan padaku. Mengapa kamu begitu marah? Kapan kalian berdua pernah melihatku begitu marah? Haiseng Mingyue menamparkan pedang yang dipegang Hibiskus. Cahaya Ki meleduk, gelombang energi spiritual menyebar, dan dua sosok menjauh satu sama lain. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan bisa menelan nafas ini. Haiseng Mingyue memegang energi spiritual yang kuat di masing-masing tangannya, dan cahaya cemerlang muncul dari belakangnya. Darah menari di langit. Wow! Kekuatan spiritual yang kuat menyebar, dan kelopak bunga berjatuhan seperti hujan di seluruh langit. Bulan cerah muncul di laut dan menyerang dengan kuat senjata dan pedang terbang. Melihat laut ketika Seng Mingyue menjadi kenyataan, Hibiskus segera menjadi khusyuk. Pada saat senjata tersembunyi dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, mata Hibiskus menyipit, dan pedang di tangannya mengeluarkan erangan pelan. Pedang kegelapan, segel gelombang hitam. Kiang. Pedang vertikal kembang sepatu ada di depan, dan roda pedang berisi atribut gelap yang kuat muncul di luar. Roda pedang hitam itu seperti piringan misterius, dengan bilah terbang yang luar biasa dari senjata tersembunyi yang menghantamnya, memancarkan aura berat dan akibatnya. Segera setelah itu, pedang kembang sepatu mendapatkan kembali kekuatannya, dan seekor binatang benar-benar muncul di tengahnya. Roda pedang hitam berbentuk cakram. Gerakan pedang Hibiskus tiba-tiba berubah, dan pedang diayunkan untuk menyerang. Pedang kegelapan, fajar binatang hitam. Aum! Seekor binatang gelap tiba-tiba keluar, seperti kilat hitam yang membelah siang hari, dan langsung menyerang di depan bulan terang di laut. Alis merah mudanya berkerut, dia membalikkan tangan gioknya, dan cambuk emas jatuh ke tangannya. Bulan terang di laut menyingsingkan lengan bajunya dan mengayunkan cambuk panjangnya seperti ular piton emas yang muncul dari jurang, menghantam binatang hitam itu secara langsung. Kekuatan yang kuat menghasilkan tabrakan yang dahsyat, dan dampak kekacauan meluas. Tanah meleduk, batu bata beterbangan,
dan retakan sempit yang tak terhitung jumlahnya meluas di permukaan di antara keduanya. Pada saat yang sama ketika Ming Yue dan hibiskus bentrok di laut, perubahan aneh juga terjadi di kolam Yang Yuan di sisi barat Yan Leu Shuang. Cairan spiritual di kolam Yang Yuan sepertinya mendidih, dan formasi pemurnian badan seperti badai. Ia bekerja secara ekstrim. Dari segala arah, arus udara yang kuat berputar seperti pusaran air, dan Xiao Nunu di kolam Yang Yuan, tiba-tiba membuka matanya. Di mata kiri Xiao Nunu, sepertinya ada api yang murni berwarna emas, dan jauh di dalam mata kanannya, sepertinya ada api bulan putih yang melonjak. Dan di antara alisnya, tanda api spiritual hitam perlahan muncul. Roda spiritual seorang raja terbuka dari luar badan Xiao Nunu. Kedua roda roh raja segera menyebar. Segera setelah itu, roda spiritual raja ketiga menyebar dari badan Xiao Nunu. Tiga roda roh raja yang mempesona menunjukkan bahwa budidaya Xiao Nunu telah menembus dari alam raja tingkat kedua ke tingkat ketiga. Tiga roda roh itu seperti lingkaran luar bola armilari, berputar-putar. Cahaya keemasan untuk perlindungan badan. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya ada melodi kuno yang bergetar antara langit dan bumi. Saat aura Xiao Nunu melonjak, tiga lingkaran cahaya berubah menjadi tiga lapisan bukaan. Tiga lapis bukaan membentuk perisai pelindung yang sangat kuat. Semburan fluktuasi energi yang lebih kuat dilepaskan, dan tiga lapisan cahaya emas untuk perlindungan badan bergabung bersama dan berubah menjadi badan emas kuno setinggi 10 kaki. Badan emas ini tingginya sekitar 10 kaki baju besi perang emas, lengannya kuat, seperti dewa perang kuno. Xiao Nunu berada di dalam badan emas, dan setiap inci kulitnya diwarnai dengan lapisan cahaya suci keemasan, membuatnya sangat mendominasi. Api yang murni emas, api dingin 6 yin putih, api kuno pemakan jiwa hitam. Tiga api aneh secara bergantian mengelilingi badan Xiao Nunu. Dari kejauhan, tampak seperti tiga jenis sayap hantu yang saling terkait, yaitu sangat mengejutkan. Senyuman santai muncul di wajah Xiao Nunu. Badan emas kuno, akhirnya ditingkatkan ke tahap tengah. Xiao Nunu mengangkat lengannya dan mengepalkannya dengan 5 jarinya. Dua gelombang kejiut api berbentuk salib menyebar di platform formasi, ada sebidang tanah hangus. Kekuatan ini, setidaknya 10 kali lebih kuat dari tahap awal badan emas kuno. Xiao Nunu berdiri, dan api aneh tiga warna terus berkembang di bawah pengaruh energi suci yang kuat, racun dan kotoran di badannya mulai dimurnikan dan dihancurkan. Merasakan energi suci yang kuat di badannya yang seperti gelombang yang bergejolak, Xiao Nunu akhirnya bisa melepaskan batu besar yang tergantung di hatinya. Tahap kedua dari seni badan hegemon pancer, badan emas kuno, akhirnya mencapai tahap tengah pada saat ini. Dibandingkan dengan level awal sebelumnya, kekuatan yang mengalir di badan Xiao Nunu telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Selain evolusi dan peningkatan badan suci, ranah budidaya Xiao Nunu juga telah mencapai tingkat ketiga dari alam raja tingkat kedua. Gelombang ini dapat digambarkan sebagai evolusi ganda antara alam dan fisik. Cahaya keemasan berangsur-angsur menyatu, dan mereka menempel pada badan Xiao Nunu, tampak luar biasa dalam energi sucinya. Perlahan, cahaya keemasan memudar, dan warna kulit Xiao Nunu kembali normal. Menjadi pemilik gedung Sili Yanyu sepertinya merupakan perasaan yang menyenangkan. Senyuman muncul di wajah Xiao Nunu. Sejujurnya, jika saya harus mencari materi upgrade sendirian, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya kira ketika semuanya ditemukan, saya akan sakit pareh. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya. Hah! Tiba-tiba, tiga aliran api berkumpul di telapak tangan Xiao Nunu seperti bumerang, dan kemudian mengembun menjadi bola api aneh tiga warna. Xiao Nunu memegang api yang terdiri dari yang murni, Taiyin, dan api spiritual di telapak tangannya, dan matanya dipenuhi cahaya. Dengan 5 jari terkepal, api aneh tiga warna meleduk di telapak tangan, aliran api yang indah keluar dari celah di antara jari-jari, dan gelombang udara panas yang kuat menyebar. Meskipun ranahnya hanya meningkat 1 tingkat, kekuatan tempur Xiao Nunu jauh dari itu. Yan Leu Shuang, halaman depan. Kedua sosok itu bagaikan titik jarum yang saling berhadapan, tak mau mengalah satu sama lain. Keduanya bertarung lagi, dan pelayan lainnya, Banzi, akhirnya tidak tahan lagi dan melangkah maju untuk membubarkan pertarungan. Bos Ming Yue, hibiskus, tolong berhenti berkelahi dan bicaralah padaku jika ada yang ingin kau katakan.
Hah? Hai Seng Mingyue mengerutkan kening, memegang cambuk emas dengan tatapan marah di matanya keluar dan bersembunyi. Apa gunanya berada di belakang dua wanita? Guru sedang berlatih, jadi saya khawatir dia tidak akan diganggu. Saya yakin kamu adalah hantu. Setelah mengatakan itu, Hai Seng Mingyue ingin terus menyerang. Pada saat ini, aliran udara yang kuat melonjak keluar dari belakang desa Yanliu. Bos wanita sangat marah, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda? Sebuah suara yang akrab terdengar di telinga saya, dan saya melihat bahwa Xiao Nunu melakukannya sudah mengenakan pakaiannya. Satu set pakaian bersih datang. Setelah setengah kertas, hibiskus langsung menghadap Xiao Nunu. Tuan, Hai Seng Mingyue tampak sedikit terkejut. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan aura yang diungkapkannya sebenarnya menjadi lebih kuat. Setelah terkejut beberapa saat, Hai Seng Mingyue melangkah maju dan mengutuk, kamu masih berani bertanya. Xiao Nunu bingung. Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Hai Seng Mingyue menjadi semakin marah. Dia meraung dengan dingin, saya telah berhemat sepanjang tahun dan hanya menghabiskan 1,8 juta batu spiritual. Untung bagi Anda bahwa Anda hanya berada di sini selama ini beberapa hari. Setelah menghabiskan 18 juta batu roh, apakah kamu membeli semua wanita di kota? Atau apakah kamu meminta semua pria di kota untuk menjaga rumahmu? Omelan ini membuat Xiao Nunu tercengang. 18 juta, asli atau palsu? Xiao Nunu memandang Banzi dan hibiskus dengan kaget. Bahan-bahan itu harganya sangat mahal. Ya, Tuan. Banzi mengangguk, hanya inti sumsum kayu berumur 1000 tahun, cairan hujan emas yang tidak murni, ramuan dalam dari binatang raja lapis baja hitam emas, dan 10 teratai merah 1000 tahun. Keempat item itu harganya hampir 8 juta. Ditambah item lainnya, serta biaya yang diperkenalkan oleh perantara, totalnya adalah 10 juta batu roh. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu tiba-tiba merasakan sakit kepala. 18 juta batu spiritual, konsep apa ini? Xiao Nunu tidak terlalu mengetahuinya, tetapi total kekayaan bersihnya hanya 100.000 batu spiritual. 100.000 batu roh adalah jumlah uang yang sangat besar bahkan untuk murid dalam klan Piao Miao. Bahkan biaya layanan yang diberikan Suan Guili kepadanya untuk informasi lembah neraka malam hanya 3.000 batu roh. 3.000, 100.000. Sekarang, dari jumlah yang sedikit ini, langsung melonjak menjadi 18 juta. Setelah membandingkan ini, Xiao Nunu tiba-tiba merasa bahwa kemarahan Hai Seng Yue dapat dibenarkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Banzi, Hai Seng Mingyue semakin marah dan tertawa. Dia memelototi kedua wanita itu dan berkata, hati sumsum kayu berusia ribuan tahun, cairan hujan emas murni, ramuan dalam binatang raja baju besi emas hitam. Meskipun benda-benda ini jarang, namun tidak ternilai harganya. Di mana kamu menghabiskan begitu banyak uang? Banyak uang. Banzi menjawab. Karena semuanya memiliki kualitas terbaik, dan pemiliknya sangat membutuhkannya, saya tidak melakukan tawar-menawar dengan pihak yang bertransaksi. Hai Seng Mingyue merasa tekanan darahnya hampir naik menerobos kepalanya. Xiao Nunu juga sedikit tercengang. Pantas saja proses evolusi badan suci saya kali ini terasa begitu lancar. Ternyata terutama terkait dengan materi. Setiap bahan adalah yang terbaik, dan dengan bantuan kolam Yang Yuan dan formasi pemurnian badan, peningkatan badan suci Xiao Nunu terasa jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Tapi 18 juta batu roh ini sangat menyakitkan untuk dibelanjakan. Tapi setelah semua batu roh telah digunakan, tidak mungkin untuk menyesalinya lagi. Xiao Nunu segera berkata, jangan salahkan mereka. Aku akan menebus 18 juta batu roh. Hai Seng Mingyue melipat tangannya di depan dadanya, sepasang mata menawan penuh penghinaan, apa yang kamu ambil? Isi. Kamu tidak dapat mengisinya bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. Xiao Nunu. Banzi berkata, Bos Mingyue, pemilik memiliki kekuatan untuk mengendalikan pendapatan properti gedung Silianyu. Tetapi apakah dia pernah membawa keuntungan bagi organisasi? Pernahkah Anda menghitung berapa banyak orang yang mendukung organisasi? 18 juta batu spiritual digunakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Anda menganggap saya serius? Bagaimana jika Suan Guili memberinya posisi pemilik gedung?
Dengan tingkat pengeluaran seperti ini, tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh organisasi untuk runtuh. Kata Hai Seng Mingyue tidak puas. Xiao Nunu tidak membantah. Kali ini, aku memang bersikap tidak masuk akal. Sebagai pemilik Menara Zhangyan, Hai Seng Mingyue mengetahui situasi Menara Sili Yanyu lebih baik daripada siapapun. Bahkan Xiao Nunu sendiri merasa biaya ini terlalu mahal. Maaf, saya tidak memahaminya dengan jelas sebelumnya. Selain itu, saya akan menanggung kerugian organisasi kali ini. Xiao Nunu mengungkapkan permintaan maafnya. Bulan cerah di laut kehilangan amarahnya dan mengutuk, merasa sedikit lebih bahagia dari sebelumnya. Dia secara tidak sadar ingin menghisap sebatang udut, tetapi dia ingat bahwa batang udutnya telah patah karena amarahnya. Sesaat, wajahnya menjadi dingin lagi. Pada saat ini, cahaya dan bayangan hitam muncul di belakang Hai Seng Mingyue. Orang lain berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, "Nyonya Bos, ada tamu terhormat yang datang." Hanya proyeksi yang salah. Ia tidak memiliki kesadaran sensorik dan murni digunakan untuk memanggil informasi dari atas gedung Sili Yanyu. Mendengar kata tamu terhormat, mata Hai Seng Mingyue bersinar terang. Menara Zhangyan umumnya memiliki dua nama untuk menerima tamu. Salah satunya adalah tamu. Yang lainnya adalah tamu-tamu terhormat. Yang pertama pada dasarnya adalah orang-orang biasa, sedangkan yang terakhir semuanya adalah tokoh terkemuka. Dan tamu-tamu terhormat yang akan diterima secara pribadi oleh Hai Seng Mingyue bahkan merupakan orang yang lebih luar biasa. Alis merah muda Hai Seng Mingyue terangkat sedikit, dan dia melihat ke samping ke arah Xiao Nunu. "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu harus menanggung kerugian organisasi? Silakan saja." Setelah mendengar ini, Banzi segera berkata, "Tuan sudah baru saja mengambil alih gedung Sili Yanyu, dan dalam bisnis di atas belum cukup familiar." Tidak tunggu setelah setengah lembar kertas, Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menghentikan pihak lain, dan kemudian berkata, "Tidak masalah, saya akan bernegosiasi." Ada sedikit rasa bangga di wajah Hai Seng Mingyue dan tersenyum cerah pada Xiao Nunu, meskipun senyuman ini penuh dengan tawa Mei Seng, tapi sepertinya dia tidak memiliki niat baik. "Semoga beruntung, Tuan Xiao." Xiao Nunu cukup tenang. "Terima kasih." Hai Seng Mingyue mendengus bangga, lalu berbalik dan pergi, pinggangnya yang ramping terpelintir, bahkan cara dia berjalan, dia memiliki pesona yang alami. Sosok berpakaian hitam itu perlahan berdiri, lalu berbalik dan pergi dengan bulan cerah di laut. Setelah keluar dari gerbang Yan Leu Shuang, Hai Seng Mingyue berhenti dan melihat sosok hitam di belakangnya dari sudut matanya. "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Masuk akal jika berita itu telah dikirim dan pihak lain harus menghilang." Sebuah suara rendah datang dari Guang Ying berbaju hitam, "Saya sarankan Anda menerima tamu terhormat ini secara langsung." "Oh." Hai Seng Mingyue sedikit terkejut, dia bertanya, "Siapa yang datang?" "Pendeta Huang Kuanmen, Loyan Yujin." Bersambung.